Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang terhormat Rektor Universitas Cendrawasih atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Kepala Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang, dan Kepala Dinas Kesehatan Mambramo Raya, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Abepura, Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Rumah Sakit Dian Harapan, Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Bayangkara. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Sekota Jayapura, Kepala Puskesmas Kabupaten Jayapura, dan Kepala Puskesmas Kabupaten Kerom. Yang kami hormati seluruh Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, para wisudawan dan wisudawati, serta keluarga dan hadirin para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dipertemukan dalam tempat ini dalam acara sidang terbuka lulusan sarjana terapan dan ahli madya serta program percepatan pendidikan tenaga kesehatan tahun akademik 2018-2019. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. 2. Prosesi senat memasuki ruang senat. 3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 4. Mengheningkan Cipta. 5. Himne Poltekkes Kemenkes Jayapura. 6. Pembukaan sidang senat terbuka. 7. Laporan pendidikan. 8. Prosesi wisuda. 9. Pelantikan tenaga kesehatan. 10. Penyerahan lulusan. 11. Lagu Bagimu Negeri. 12. Mars Poltekkes Kemenkes Jayapura. 13. Sambutan-sambutan. 14. Lagu Tanahku Papua. 15. Doa. 16. Penutupan sidang senat terbuka. 17. Prosesi senat meninggalkan ruang sidang. 18. Penutup. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Marilah kita mengheningkan Cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama mereka yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan demi kejayaan bangsa dan negara. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Menyanyikan himne Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda lulusan sarjana terapan dan ahli madya serta program percepatan pendidikan tenaga kesehatan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura selaku Ketua Senat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 4 September 2019, saya selaku Ketua Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura membuka secara resmi sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura dengan acara wisuda lulusan sarjana terapan, ahli madya kesehatan, dan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan tahun akademik 2018-2019 dan terbuka untuk umum. Laporan pendidikan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura kepada Bapak Dr. Arwam Hermanus Markus Z, SE, MKes, Demin, disilakan. Laporan pendidikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, yang saya hormati Rektor Universitas Cendrawasih atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Jayapura dan Abepura, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, para undangan, Bapak Ibu dan orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati, wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita menaikkan pujian dan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa karena atas kasih anugerah dan berkatnya yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Termasuk satu hal diantaranya adalah saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan acara wisuda bagi para lulusan mahasiswa program sarjana terapan dan diploma 3 serta program percepatan pendidikan tenaga kesehatan. Sebagaimana rasa sukacita kita, damai dan penuh ucapan syukur yang dirasakan saat ini oleh para wisudawan dan wisudawati bersama-sama dengan orang tua dan keluarganya. Untuk itu saya menyampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati dan keluarga. Segala pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapak Gubernur dan undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura untuk menyampaikan laporan pendidikan yang telah dijalani oleh para wisudawan dan wisudawati.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura merupakan satu lembaga perguruan tinggi negeri yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan RI yang mencetak tenaga kesehatan dan sehari-hari berada di bawah pembinaan Badan PPSDM Kemenkes RI. Pada saat ini, kami akan melakukan wisuda terhadap mahasiswa lulusan program sarjana terapan, diploma 3 dan mahasiswa program percepatan pendidikan tenaga kesehatan atau RPL dengan lama studi program sarjana terapan adalah 4 tahun atau 8 semester, dan program diploma 3 dengan lama studi adalah 3 tahun atau 6 semester, dan program RPL 1 tahun atau 2 semester. Dan khusus untuk program RPL, selama mengikuti pendidikan tetap melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing. Bapak Gubernur dan undangan yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 3 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Pendidikan Kesehatan dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL oleh Badan PPSDM Kemenkes RI mengembangkan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan dengan mendorong tenaga kesehatan yang telah menjalankan kompetensinya di pelayanan kesehatan tetapi memiliki pendidikan di bawah diploma 3 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sampai jenjang diploma 3. Program RPL diploma 3 tenaga kesehatan dibuka pada tahun akademik 2017-2018 dan sekarang merupakan tahun ketiga dan akan berakhir pada tahun 2020 nanti. Bapak Gubernur dan undangan yang saya hormati, kurikulum yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Jayapura adalah kurikulum perguruan tinggi dengan jumlah SKS sebagai berikut. Program D4 jumlah SKS-nya 146 hingga 148 SKS. Diploma 3 reguler jumlah SKS-nya adalah 106 sampai 109 SKS. Diploma 3 RPL jumlah SKS-nya adalah 110, di mana 70 SKS adalah merupakan asesmen dan 40 SKS-nya dikuliahkan. Dan saat ini jumlah lulusan yang diwisuda adalah sebanyak 639 orang dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan jenjang pendidikan, diploma 3 sebanyak 334 orang, diploma 4 sebanyak 159 orang, program RPL sebanyak 146 orang. Sedangkan berdasarkan profesi, jurusan keperawatan berjumlah 181 orang, jurusan gizi berjumlah 56 orang, jurusan sanitasi berjumlah 44 orang, jurusan kebidanan berjumlah 141 orang, jurusan teknologi laboratorium medis 161 orang, dan jurusan farmasi sebanyak 54 orang. Sedangkan jumlah lulusan dengan nilai indeks prestasi kumulatif untuk diploma 4, IPK tertinggi adalah 3,90 dan terendah adalah 2,50. Untuk diploma 3, IPK tertinggi adalah 3,94 dan terendah adalah 2,39. Diploma 3 RPL, IPK tertinggi adalah 3,50 dan yang terendah adalah 2,54. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengharapkan wisudawan dan wisudawati program reguler dan orang tua wali
untuk terus mengawasi dan memotivasi putra-putrinya agar terus belajar mengikuti perkembangan keilmuan. Karena saudara-saudari masih terus menempuh ujian kompetensi pada bulan Oktober. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan wajib memiliki kompetensi dan surat tanda registrasi. Sedangkan kepada wisudawan dan wisudawati program RPL ini, kembalilah bertugas dengan harapan dapat memberikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat dengan penuh cinta dan kasih. Bapak Gubernur dan undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Gubernur atau yang mewakili kiranya dapat membuka formasi yang memadai dan memberikan afirmasi kepada anak-anak lulusan dari instansi di Papua untuk dapat menerima mereka bekerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai akhir dari laporan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang terhingga pada pemerintah daerah yang telah banyak memberi dukungan kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, sehingga Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mencapai visinya, yaitu mencetak tenaga kesehatan yang profesional, mandiri dan kompetitif dengan keunggulan pada penyakit AIDS, TB, dan malaria. Kiranya apa yang telah diberikan akan diberkati oleh Yang Maha Pengasih. Akhirnya, perkenankanlah saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada orang tua, suami, istri, anak-anak atas keberhasilan yang telah diraih oleh para wisudawan dan wisudawati. Demikian laporan pendidikan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hen tecahi yo onomi mar ni anasep. Satu hati membangun kota Jayapura untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Prosesi wisuda. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura nomor PP 09.1.1/2089/2019 tentang penetapan peserta wisudawan wisudawati program studi Diploma 4 Keperawatan, Kebidanan, Gizi, dan Dietetika, Diploma 3 Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Sanitasi, Teknologi Laboratorium Medis, Farmasi, serta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademik 2018-2019. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan peraturan akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun 2018, memutuskan menetapkan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tentang penetapan peserta wisudawan wisudawati program Diploma 4 Keperawatan, Diploma 4 Kebidanan,
Diploma 4 Gizi dan Dietetika, Diploma 3 Keperawatan, Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Gizi, Diploma 3 Sanitasi, Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, Diploma 3 Farmasi, serta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun 2018-2019. Pertama, menetapkan mereka yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai peserta wisudawan-wisudawati program Diploma 4 Keperawatan, Diploma 4 Kebidanan, Diploma 4 Gizi dan Dietetika, Diploma 3 Keperawatan, Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Gizi, Diploma 3 Sanitasi, Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, Diploma 3 Farmasi, serta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademik 2018-2019. Kedua, kepada mereka lulusan program studi Diploma 4 dan Diploma 3 diperbolehkan dan berhak menggunakan gelar sebutan sebagai berikut: Sarjana Terapan Keperawatan atau disingkat S.STR-Kep untuk lulusan Diploma 4 Keperawatan, Sarjana Terapan Kebidanan atau disingkat S.TR-Kep untuk lulusan Diploma 4 Kebidanan, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika atau disingkat S.TR-GZ untuk lulusan Diploma 4 Gizi, Ahli Madya Keperawatan atau disingkat AMD-Kep untuk lulusan Diploma 3 Keperawatan, Ahli Madya Kebidanan atau disingkat AMD-Kep untuk lulusan Diploma 3 Kebidanan, Ahli Madya Gizi atau disingkat A.MD-GZ untuk lulusan Diploma 3 Gizi, Ahli Madya Kesehatan atau disingkat A.MD-KES untuk lulusan D3 Sanitasi dan Teknologi Laboratorium Medis, Ahli Madya Farmasi atau disingkat A.MD-FARM untuk lulusan Diploma 3 Farmasi. Ketiga, keputusan ini berlaku dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 3 September 2019, tertanda Direktur Aruam Hermanus Markus Z. Lampiran 1. Penetapan peserta wisudawan-wisudawati program studi Diploma 4 Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Dietetika, Diploma 3 Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Sanitasi, Teknologi Laboratorium Medis, Farmasi, serta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademik 2018-2019. Program Studi Diploma 4 Keperawatan, Maratus Solika, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Penyerahan salinan ijazah. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Dr. Suril S. Mofu, SPD, MED, Field, MPhil, Oxon, untuk menyerahkan salinan ijazah kepada lulusan terbaik.
Diploma 4 Keperawatan, Maratus Solikah, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Diploma 4 Gizi dan Dietetika, Ewil Jubiati Gultom, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Diploma 4 Kebidanan, Dea Fiska Marta Tania, Sarjana Terapan Kebidanan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Keperawatan, Jean de Ars Billy Carlos, AMD, Ahli Media Keperawatan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Gizi, Maya Dwi Rahmawati, Ahli Media Gizi, predikat dengan pujian. Diploma 3 Sanitasi, Hiskia Batara Randa, Ahli Media Kesehatan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Kebidanan, Irjayanti Idrus, Ahli Media Kebidanan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, Aninda Safira Prima Diasti, Ahli Media Kesehatan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Farmasi, Oktivani Diahwardani, Ahli Media Farmasi, predikat dengan pujian. Diploma 3 Keperawatan, Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Oktavianus Bunggu, Ahli Media Keperawatan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Kebidanan, Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Katilah, Ahli Media Kebidanan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Agustina Sarlia Parulian Manalu, Ahli Media Kesehatan, predikat dengan pujian. Diploma 3 Farmasi, Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, Novenska Batseba Abel, Ahli Media Farmasi, predikat dengan pujian. Program Studi Diploma 4 Keperawatan. Kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, diucapkan terima kasih dan disilakan kembali ke tempat. Teresia Olimpia Sirken, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Emma Malini Salonga, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Dwi Febriana Romandan, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Sri Hardianti, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Niluh Gede Nadia Lestari, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian.
Safira Ulia Sani, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Hardi Yanti, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Dwi Intan Andarit, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Rina Ginanti Eka Ayu Sapitri, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Trida, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Kurnia, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Adi Setiawan, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Destra Valentina Yusfiani Putri, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Rizky Ananda, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Yohanes Ola Berewu Making, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Feby Soleka, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Cahyani, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Ilma Ilya, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Sabrina Natrati Lova Sitopu, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Melvi Michael Weno, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat dengan pujian. Pusmi Suryanita Sari, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Sophia Alisa Kaviar, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Indah Aryani, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Tiffany Hera Fitriani, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Resi Chani Handayani, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Badaria, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Mia Sumaya, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Dewi Febriana Masbait, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Catherine Ririn Istia, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Febriani Rumbrauri, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Grace P. Leslu, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Trisia Lokobal, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan.
Stanley Rickford, Kayadu Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Dede Yohanes Fitowin, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Novalia Mega Bubui, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Agustina Pekei, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Walda Karumbini Iriori, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Penina Yamhin, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Irma Federica Dow, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Veronica Lasol, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Etana Nirigi, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Nimfa Itlai, Sarjana Terapan Keperawatan, predikat sangat memuaskan. Program studi Diploma 4 Gizi dan Dietetika. Eka Puspitasari, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Warsiem, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Pascalina Weriditi, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Novita Arlinda, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Dwi Wulandari Aas Hamka, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Ali Akbar, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Sarwina, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Iwayan Alga Ilaga, Sarjana Terapan Gizi, predikat dengan pujian. Wiwin Sundari, Sarjana Terapan Gizi, predikat sangat memuaskan. Aneta Rahayaan, Sarjana Terapan Gizi, predikat sangat memuaskan. Rince Dede Pondoe, Sarjana Terapan Gizi, predikat sangat memuaskan. Sartika Pakidi, Sarjana Terapan Gizi, predikat sangat memuaskan. Anggi Arista Siregar, Sarjana Terapan Gizi, predikat sangat memuaskan.
Evi Susanti, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Riani Megawati Purba, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Esri Mariana Everdina Dow, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Sri Hartati, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Petrosina Parinusa, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Sumini, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Juanita Manggar, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Francisca H. Hendambo, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Gebi Melinda Vele, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Faradila, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Rosalina Iwanggin, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. George Phillips Kiombiran, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Hendro Afrianto Theo, sarjana terapan gizi, predikat sangat memuaskan. Francisco Toanubun, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Jumari, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Alpince Pakage, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Wiwin Febrianti, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Suslianti Manemi, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Serpi Hona Kobak, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Angelika Edita Hikoyabi, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Triwibowo Widya Jayanti, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Stella Swebu, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Orinde Wonda, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Ampias Wenda, sarjana terapan gizi. Sakritis Ukago, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan. Selmina Mawarentina Kemur, sarjana terapan gizi, predikat memuaskan.
program studi Diploma 4 Kebidanan. Devina Puspitasari, Sarjana Terapan Kebidanan, predikat dengan pujian. Siska Ayu Lestari, Sarjana Terapan Kebidanan, predikat dengan pujian. Syafiah Yustika, Sarjana Terapan Kebidanan, predikat dengan pujian. Marwati Nasita Nasir, Sarjana Terapan Kebidanan, predikat dengan pujian. Farida Iryani Salman, Sarjana Terapan Kebidanan, predikat dengan pujian. Naskah pelantikan tenaga kesehatan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 4 September 2019, saya, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Direktur Politeknik Kemenkes Jayapura, Dr. Arwam Hermanus Markus Set, SE, MKes Demin. Penyerahan lulusan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kami mohon kesediaan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SDM Provinsi Papua, untuk mengambil tempat. Berita acara penyerahan lulusan tahun 2019 nomor PP titik 0901 garing 1.01 garing 2490 garing 2014 tanggal 4 September 2019. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 bulan September tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Direktur Politeknik Kemenkes Jayapura, 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang terdiri dari sarjana terapan sebanyak 159 orang, ahli madya sebanyak 334 orang, dan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 146 orang. Untuk dapat dimanfaatkan dan didayagunakan kembali sebagaimana mestinya. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Dr. Arwam Hermanus Markus Set, SE, MKes Demin. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Gigi Aloysius Giai, MKes.
saya serahkan jumlah tenaga yang dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Terima kasih. Ya. Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua disilakan untuk kembali ke tempat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan para wisudawan-wisudawati, orang tua, keluarga, pemerintah, saya terima 615 tenaga kesehatan lulusan tahun akademik 2018-2019. Hari ini saya terima dengan resmi dan selanjutnya akan kami distribusi sesuai dengan kebutuhan pada rumah sakit, puskesmas, kabupaten, kota se-Papua. Terima kasih. Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua disilakan kembali ke tempat. Lagu Bagimu Negeri. Lagu Mars Poltekkes Kemenkes Jayapura, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk. Sambutan pertama dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kepada Bapak Lesman Tabuni MKes disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom. Shalom. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Pelayanan Perguruan Tinggi Wilayah 14 Papua Barat, yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Jayapura bersama jajaran, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberemuraya, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang berkenan hadir. Yang kami hormati pula Direktur Rumah Sakit Dok 2 Abepura Yowari sebagai tempat lahan praktek mahasiswa selama mengikuti pendidikan, yang berkenan hadir. Yang kami hormati pula Bapak Ishak Tukayo sebagai mantan Politeknik Kesehatan Jayapura, berkenan hadir. Yang kami hormati dan kami kasihi para orang-orang tua, suami-suami, istri-istri, serta anak-anak yang berbahagia pada kesempatan ini. Lebih spesial lagi, kami kasihi, kami hormati, dan kami cintai para wisudawan, wisudawati. Terima kasih kalian telah berhasil, kalian selamat sukses. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Yang kami tak lupa hormati juga para wartawan paduan suara. Terima kasih saudara-saudara di pojok sebelah sana. Kalian bisa menghibur kita di tengah-tengah prosesi dalam wisuda ini. Para undangan hadirin yang berbahagia, pertama-tama kita sebagai orang percaya, saya mengajak kita semua, mari arahkan hati untuk kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya, atas berkatnya, berkat kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri buat kita semua, sehingga di tengah-tengah acara yang berbahagia ini kita hadir dengan dalam keadaan semua sehat walafiat. Permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Bapak Dr. Gigi Aloysius Giai MKes. Beliau berkenan hadir di tempat ini. Tadi pagi sudah beliau pakai baju dan mau melangkah mau menuju di tempat ini. Namun ada undangan tiba-tiba di kantor gubernur, harus semua pejabat hadir di sana, sehingga saya diperintahkan, saya diarahkan mewakili beliau hadir di tengah-tengah acara ini. Ada beberapa pesan-pesan dalam sambutan beliau. Bapak, Ibu, undangan hadirin yang berbahagia, memang kita tahu di bidang kesehatan dalam suatu pembangunan kita mengikuti
baik dalam skala internasional, bahkan nasional, sampai kepada regional dan kita di daerah. Jika dalam pembangunan itu dia di bidang kesehatan, dia sukses, dia bisa berhasil, jangan pernah kita lupa yang namanya sumber daya tenaga kesehatan. Sekali lagi pada kesempatan ini, mari kita simak bagian ini karena sebagus apapun program-program di bidang kesehatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai pada level di tingkat puskesmas maupun pustu, rencana-rencana kita yang bagus begitu kita siapkan. Tetapi kalau tenaga kesehatan tidak siap, itu hanya program di atas program saja begitu. Sehingga setiap tahun Politeknik Kesehatan Kementerian Jayapura, di mana kita tahu lembaga ini hadir untuk memberikan pelayanan kepada kita orang-orang Papua. Produksi tenaga kesehatan yang siap pakai, yang handal, yang bermutu, yang berkualitas, untuk kita ada di tengah-tengah masyarakat, di mana pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit maupun di puskesmas. Pada kesempatan ini juga Bapak dan Ibu, kita tahu Republik Indonesia hari ulang tahun RI yang kita baru saja memperingati. Salah satu slogan yang kita lihat dalam tema-tema ada di spanduk-spanduk, kita lihat di mana sumber daya manusia unggul, Indonesia maju. Sekali lagi tulisan atau tema sumber daya manusia unggul, Indonesia maju. Slogan ini yang telah dipaparkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo pada pidato pertama tanggal 14 Juli 2019 di Bandung, kita ikuti. Setelah kita di bidang kesehatan, kalau kita simak baik di dalam, ternyata sumber daya manusia ada pada kita orang-orang kesehatan. Mulai dari dasar kita bagaimana untuk akan menentukan generasi yang akan itu cerdas, generasi yang akan datang itu cerdas, generasi yang akan datang itu yang bermutu, yang berkualitas, yang pintar, yang hebat. Pada saat penentuan untuk mau bicara tentang generasi itu dia cerdas, mulai dari pembentukan antara suami istri, kemudian ada pembuahan, lalu ada janin, kemudian ada bayi, balita, sampai kepada anak usia sekolah. Di sini ada satu tanggung jawab berat ada di pundak kita orang-orang kesehatan. Dalam arahan ini setelah saya simak baik, satu tanggung jawab mutlak ada di saudara-saudara tenaga profesi bidan. Bagaimana cara penanganan para ibu-ibu hamil itu, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Rawat mereka, arahkan mereka sesuai dengan program-program yang sudah ada, sehingga anak-anak yang kelak nantinya akan lahir itu adalah anak-anak hebat. Itu sebabnya slogan ini pada kesempatan ini juga saya harus titip kepada kita sekalian untuk kita pulang dan kita harus lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pada kesempatan ini pula 615 tenaga kesehatan, jumlah 615 tenaga kesehatan yang lulus di tahun 2019. Tadi saya katakan bahwa Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura setiap tahun lulusan ini terus keluar dengan jumlah yang banyak. Namun sampai pada kenyataan kita lihat di lapangan, ternyata tenaga-tenaga itu semakin tidak ada juga. Karena data terakhir saya pegang di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 20.562 orang atau tenaga kesehatan yang ada di layanan. Ternyata tenaga jumlah yang ada memang sangat minim. Sehingga kami juga pada kesempatan ini mau sampaikan terima kasih kepada Politeknik Kesehatan
Jayapura, di mana anak-anak kita, Bapak Ibu yang sudah lulus ini, benar-benar jumlah yang ada ini kita akan dipercayakan, baik kita yang tugas belajar, kita yang izin belajar, kita kembali ke tempat tugas masing-masing, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, lalu laksanakan tugas sesuai dengan prestasi yang saudara terima pada saat kita ikuti. Ada yang pujian, tapi ada yang sangat memuaskan, luar biasa. Nilai yang ada di kertas yang kita dapat, kita sama-sama dengar, itu harus wujudkan pada pelayanan ada di tempat di mana saudara berada. Jangan-jangan sampai di kertas dengan nilai yang begitu prestasinya tinggi, tapi kemudian kita di layanannya, pelayanan kita, sikap kita, attitude kita, perbuatan kita membuat pelayanan itu semua gagal. Pada kesempatan ini juga Bapak dan Ibu, keluarga, orang tua, kita ikuti. Memang program pendidikan kita tahu harus melalui tugas belajar, izin belajar, dan ada program reguler anak-anak kita dari umum. Namun ada satu yang bisa hadir di sini mulai dari tahun 2018 kita lakukan pelantikan atau wisuda, dan kemudian tahun 2019 ini tahun kedua, adalah program percepatan pendidikan RPL yang tadi kita dengar 131 orang Bapak dan Ibu, kita beri apresiasi. Ada orang-orang tua dan ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi mereka bisa ada punya semangat untuk mereka bisa ikuti pendidikan program percepatan RPL, di mana mereka bisa belajar dalam rangka di era sekarang kita dituntut untuk semua yang ada di layanan maksimal diploma 3, harus sarjana yang ada di sana. Sehingga saudara-saudara di sayap sebelah sini, di mana kita ikuti, mereka adalah ikut program diploma 3. Masing-masing profesi tadi, antara perawat, bidan, gizi, keselin, tenaga kefarmasian, maupun tenaga analis yang tadi kita ikuti. Saudara-saudara, selamat sukses ya. Juga pada kesempatan ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, saudara-saudara dari reguler ini setelah lulus ini kemudian akan kemana? Pertanyaannya di situ. Apakah nanti akan kerja di rumah sakit? Ataukah akan kerja di puskesmas? Karena kita harus tahu bahwa kalau memang lulusan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Jayapura, ini orang-orang yang sudah siap, sesungguhnya mereka harus ada di layanan. Mereka tidak bisa masuk di kantor sebenarnya. Ya, saudara-saudara harus tahu itu, saudara-saudara dari reguler. Saudara-saudara harus ada di layanan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, supaya kehadiran kita juga bisa menolong, membantu masyarakat di mana mereka rasa sakit. Kita harus layani mereka supaya masyarakat kita itu bisa dapat tertolong. Namun di era sekarang banyak orang lagi ngintip. Di tempat itu kering, di tempat itu basah. Mengerti kan? Kadang-kadang di tempat itu tidak bisa, tidak ada rezeki, jadi saya cari yang dia ada rezeki yang banyak saja supaya saya juga bisa dapat uang seperti teman-teman yang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dari depan sini saya mau arahkan kepada kita yang reguler, mohon. Kami di provinsi setiap tahun ada program satuan tugas pelayanan kaki telanjang, terapung, dan terbang. Setiap tahun kami buka program ini. Di sini ada satu kesempatan, peluang kami buka dalam rangka anak-anak kita setiap tahun keluar, tetapi kalau tidak ada lapangan kerja, peluang ini kita buka untuk anak-anak kita, mereka bisa kita rekrut dan kita bisa tempatkan di mana saja, entah di kabupaten maupun di kota, supaya kehadiran mereka juga bisa mendapat pelayanan kepada masyarakat yang ada. Karena pada kenyataan atau kondisi real yang kita lihat, banyak sarjana-sarjana juga beberapa waktu yang lalu sebelum CPNS kemarin, anak-anak kita juga banyak berkeliaran di bank-bank, Bank Papua, Bank Mandiri, Bank BNI. Bahkan juga anak-anak kita lulusan sarjana juga banyak jual-jual koran. Bahkan juga mereka di rental mobil, bahkan juga di pangkalan-pangkalan ojek. Mereka ada di sana. Kenapa mereka ada di sana? Karena
memang mereka memiliki sarjana kesehatan yang begitu siap dan akan mau tolong masyarakat, tetapi karena lapangan kerjanya tidak ada. Di sini Bapak Bupati atau Wali Kota tidak hadir. Kalau ada, saya harus tantang mereka supaya tenaga ini harus habis diterima dan kemudian rekrut mereka, lalu tempatkan mereka di rumah sakit atau puskesmas yang ada. Fasilitas pemerintah sudah bangun puskesmas-puskesmas yang ada di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah terisolir, daerah-daerah di pinggir. Banyak puskesmas hanya satu orang saja ada di sana, entah itu dia kepala puskesmas atau pengelola keuangan atau pengelola admin atau pembuat laporan pelayanan di puskesmas. Ini juga hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Namun pada kenyataan ketika kita kalau lihat kondisi ini ada, sehingga Bapak Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua kami lakukan rekrutmen tenaga Satgas Satuan Tugas Pelayanan Kaki Telanjang Terapung dan Terbang ini dalam rangka untuk kita rekrut, kita fasilitasi, kita daya gunakan tenaga saudara-saudara melalui program ini supaya saudara-saudara juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah di sana. Kenyataan juga terjadi pada kesempatan ini, mohon maaf kalau saya mau bicara, yang adalah tenaga kesehatan lebih berat pada di daerah perkotaan saja, dan kemudian ada di pinggiran-pinggiran itu tenaga hanya 1-2 orang saja. Satu puskesmas kita kalau hitung-hitung harus hampir 5, 6 atau 7 tenaga perawat atau bidan atau tenaga gizi. Sementara di sebelah kabupaten kita, tetangga sebelah, tenaga sementara lagi hanya 1 atau 2 orang saja. Ini hal-hal kondisi real yang ada di lapangan, sehingga saudara-saudara para wisudawan-wisudawati simak baik dan saudara ambil keputusan untuk harus pergi dan melakukan pelayanan. Waktu saya duduk dengan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Jayapura, kami dua bisik-bisik tadi bahwa anak-anak ini apa beranikah pergi ke daerah-daerah terisolir, daerah-daerah di balik-balik gunung di sana, di daerah-daerah kepulauan. Kalau memang kita di bidang kesehatan, kerja di kemanusiaan, mari saudara-saudara harus berani ambil keputusan untuk saudara harus pergi dan melakukan pelayanan itu kepada masyarakat kita di sana. Hal yang berikut pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa saudara-saudara yang reguler, saudara kalau sudah hari ini sudah dapat ijazah, orang tua di belakang di sana tolong dengar baik keluarga, anak-anak kita yang reguler ini mereka belum juga satu proses selesaikan. Yang namanya ujian kompetensi ini menjadi penting juga saudara. Sehingga kalau saudara sudah dapat STR, saudara dapat ijazah hari ini, tetapi kalau memang saudara belum punya STR, saudara juga tidak bisa akan direkrut pada pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas yang tadi saya singgung. Sehingga hukumnya wajib memiliki surat tanda registrasi. Senior-senior atau kakak-kakak, saudara-saudara sekalian banyak datang ke kantor untuk ketemu saya. Bisa dapat surat keterangan saja untuk kami masuk di rumah sakit atau puskesmas, bisakah? Saya bilang tidak, harus melalui ujian kompetensi, saudara dapat STR baru saudara masuk di dalam layanan itu. Sehingga ini sedikit saya arahkan kepada saudara-saudara yang reguler. Setelah hari ini acara wisuda ini, saudara harus bertanya banyak kepada Poltekkes Kemenkes Jayapura untuk kapankah ujian kompetensi itu, supaya saudara juga harus ikut ujian kompetensi dan saudara diharapkan semua harus lulus supaya saudara siap untuk dipakai atau didaya gunakan tenaga saudara. Berkaitan dengan STR ini, Bapak dan Ibu saudara, untuk program RPL tahun lalu kalau memang kita tahu mereka itu setelah dapat ijazah kemudian mereka sudah dapat STR juga, mereka tidak melalui ujian kompetensi. Tahun ini juga setelah saya koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan, dalam hal ini MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, ternyata mereka arahkan mereka-mereka yang masuk dalam jalur program RPL itu mereka tidak ikut ujian kompetensi. Terima kasih banyak kalian sudah memberikan biaya-biaya yang begitu besar kepada anak-anak kita semua, istri kita, suami kita, sehingga mereka ini boleh berhasil, sukses hari ini untuk kita semua bahagia. Demikian sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini atas perhatian dari kita semua.
saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Lesman Tabuni Mkes. Selanjutnya sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Papua dan Papua Barat kepada Bapak Dr. Suryel S. Mofu, SPD, MED, Phil, MPhil, Okson, disilahkan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SDK, yang saya hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura selaku Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Poltekkes Kemenkes Jayapura, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegubin, dan juga Kepala Dinas Kabupaten Mamberamo Raya, kan? Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota dan Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati para direktur rumah sakit umum di Kota dan Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Serta yang sangat saya hormati para orang tua, suami, istri, kekasih, dan pacar dari para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Kalau kita tidak sebut pacar, nanti dia kecewa sekali. Iya, karena ini hari yang bahagia. Kalau pacar terikut, pasti yang duduk sini semua kecewa. Betulkah tidak? Bapak sudah tahu kampu hati itu. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa melaksanakan wisuda ini. Saya sendiri tadi sudah diperkenalkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat yang berkantor di Biak. Biak pulau tapi dia yang atur tanah Papua ini dalam hal pendidikan tinggi. Dan sayalah rektornya para rektor di tanah Papua. Karena saya membawahi 94 perguruan tinggi di tanah Papua, Papua dan Papua Barat. Ada 68 perguruan tinggi di bawah Kemenristek Dikti, yaitu 63 perguruan tinggi swasta dan 5 perguruan tinggi negeri. Uncen, Unipa, ISBI Tanah Papua, Musamus, dan Politeknik Negeri Fakfak. Ada perguruan tinggi di lingkup kementerian-kementerian non-pendidikan tinggi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, dan semuanya berada di bawah pengawasan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jadi kesempatan ini juga saya perkenalkan Biak supaya semua tahu bahwa kantornya ada di Pulau Biak. Sementara kita masih gunakan kantor klasis GKI Biak Selatan, tapi kita sudah bebaskan lahan 20 hektar. Tahun depan kita mulai bangun kantor kita, jadi nanti di Pulau Biak akan ada sebuah kantor megah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang mengatur kualitas pendidikan tinggi di tanah Papua, di 2 provinsi ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, saya minta para wisudawan dan wisudawati berdiri semua dulu. Berdiri, silakan berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya ikuti wisuda ini, waktu mereka maju ke depan,
kita tidak tepuk tangan untuk mereka. Tidak ada satu orang pun yang saya lihat tepuk tangan, hanya yang pertama saja. Jadi sekarang mereka tidak tepuk tangan, kita yang ada dalam ruangan ini tepuk tangan yang meriah untuk mereka dulu. Terima kasih. Orang di sebelah gunung sana don't dengar kita tepuk tangan. Saya atas nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara-saudari yang hari ini telah kita kukuhkan gelar kesarjanaannya, gelar ahmadiyahnya di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Silakan duduk kembali. Ada 3 hal yang saya sampaikan dalam sambutan saya pada siang hari ini. Yaitu yang pertama, kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura beserta seluruh jajarannya, saya menyampaikan selamat dan sukses atas keberhasilan saudara-saudara menyelesaikan tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, sehingga hari ini kita boleh mendapatkan 615 lulusan yang siap diterjunkan ke masyarakat. LLDikti wilayah 14 Papua dan Papua Barat akan terus memberikan dukungan kepada Poltekkes Kemenkes Jayapura agar dalam perkembangannya ke depan dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tingginya. Pesan saya yang kedua untuk para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia di hari ini. Tadi Kepala Bidang SDK Dinkes Provinsi Papua sudah bilang bahwa masih ada satu tahapan yang kalian harus ikuti, yaitu UKNAKES atau Ujian Kompetensi Tenaga Kesehatan. Kalian semua akan ikut ujian itu, UKNAKES, Ujian Kompetensi Tenaga Kesehatan itu, untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Saya mau sampaikan di tempat ini bahwa kalian 615 lulusan pada siang hari ini dan pada hari ini pasti lulus UKNAKES tersebut. Kenapa saya katakan demikian dan kenapa saya begitu yakin bahwa kalian pasti lulus? Karena pengalaman sebagai guru dan pengalaman sebagai dosen mengajarkan kepada saya bahwa di dalam kelas, di dalam ruang kuliah maupun di mana saja di mana ada proses pembelajaran berlangsung, itu hanya ada 2 kelompok saja. Satu kelompok itu namanya kelompok yang tahu, satu kelompok itu namanya kelompok yang tidak tahu. 2 ini saja. Yang tahu kita label dengan kata pintar, yang tidak tahu kita label dengan kata bodoh. Padahal bedanya cuma yang satu tahu, yang satu tidak tahu, itu saja. Betulkah tidak? Pada waktu ujian, yang tahu yang lulus, betulkah tidak? Yang tidak tahu tidak lulus. Iya. Oleh sebab itu sebenarnya proses kita belajar adalah proses kita cari tahu. Itu saja. Orang yang tahu dia tenang-tenang. Orang yang tidak tahu dia gugup setengah mati. Mau ujian tuh keringat bola-bola. Cari jalan, kasih masuk di bawah rok, kasih masuk di mana supaya bisa lihat-lihat begitu. Itu namanya nyontek. Itu karena apa? Karena dia tahu. Jadi kita itu kalau besok ada yang bilang kalian atau ada yang bilang kata bodoh, bilang tidak. Dia hanya tahu saja. Atau ada yang bilang Anda bodoh, bilang tidak. Saya hanya tahu saja. Saya jatuh tuh karena tahu. Coba saya tahu, pasti saya juga lulus. Iya. Jadi persoalannya sederhana saja. Tahu dan tidak tahu. Sekarang kamu tahu ujian kompetensi tenaga kesehatan itu kah tidak? Kamu tahu kah tidak? Pernah baca depo soal kah belum? Yuk kalau sudah bagus. Pasti kamu lulus 100%. Karena kalau sudah tahu baca soal pasti tahu jawabannya. Itu bagi yang sudah tahu. Yang belum tahu harus berusaha untuk
mengetahui. Proses cari tahu itu yang kita bilang belajar. Ya, cari tahu, penasaran cari tahu. Dan orang, selama ini orang bilang long life education, pendidikan seumur hidup. Sebenarnya pendidikan seumur hidup itu terada, yang ada cuma orang ingin cari tahu saja. Penasaran dan dia cari tahu. Banyak orang yang karena cari tahu, banyak seperti saya, kumpul gelar-gelar dari hasil cari tahu itu. Makanya gelar saya agak panjang. Kumpul di Uncen sini, kumpul di Jepang sana, di Australia, di Inggris, dan di Amerika Serikat. Itu hanya penasaran saja. Hanya karena penasaran ingin tahu saja. Kalian juga, makanya saya jamin, kamu pasti lulus Ukenakes. Kalau kamu mau tahu, tapi kalau kamu malas tahu, selesai. Iya, harus cari tahu. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui apa yang kalian mau lakukan. Saya jamin, orang yang tahu pasti lulus. Orang yang tidak tahu pasti tidak lulus. Harus siapkan hidup Anda. Harus buat rencana. Harus punya strategi untuk cari tahu, jadi tahu, dan lulus. Itu saja kok repot. Gampang. Tidak susah. Yang susah itu Anda. Yang berikut, kalau Anda sudah lulus Ukenakes, ujian kompetensi tenaga kesehatan, dan mendapatkan surat tanda registrasi, maka Anda bisa bekerja di dalam negeri dan di luar negeri. Bisa. Anda punya profesi, 6 profesi kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit di seluruh dunia. Jadi bukan saja di Papua, jangan pikir kerja di Papua, bosan. Pikir kerja di Amerika sana kah, India sana, Inggris kah, Belanda kah, bosan kalau di sini saja. Tapi itu akan terjadi buat orang yang penasaran baru mau tahu banyak itu. Itu yang nanti terjadi buat orang-orang itu. Kalau kamu sudah pegang surat tanda registrasi itu, saya pesan 7 hal. Saya pesan 7 hal. Yang pertama, kalau kamu sudah lulus Ukenakes, siap ditempatkan di mana saja. Pesan saya yang pertama, ingat, Anda harus kreatif. Kreatif artinya melakukan upaya-upaya untuk mengetahui bidang pekerjaan Anda, apa yang bisa Anda lakukan, standar dan di atas standar. Harus tahu, supaya penampilan Anda terus membawa pembaharuan bagi peningkatan layanan kesehatan di tanah Papua. Itu yang pertama, kreativitas. Yang kedua, kebaikan. Ciri khas Anda sebagai lulusan Poltekkes Kemenkes Jayapura adalah hati Anda baik. Dan Anda baik itu tidak pilih-pilih. Tidak pilih suku ini, tidak pilih golongan ini, kelompok, tidak, baik untuk siapa saja. Itu ciri khas kedua. Ciri khas ketiga, Anda harus melayani semua orang dengan cinta kasih, dengan kecintaan, tanpa batas. Cinta tanpa batas. Siapapun dia, Anda layani dengan cinta kasih. Ingat, kreativitas, kebaikan, kecintaan, dan yang ketiga adalah keindahan atau kecantikan. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan indah, dengan cantik. Pakai pola mandacan. Mandacan itu manis dan cantik. Supaya Anda hadir saja orang sembuh, belum pegang pasien lagi pasien sembuh. Iya. Ada satu hubungan psikologis, hubungan emosi di mana ketika Anda muncul saja orang sudah sembuh. Anda adalah living magnet, magnet hidup. Belum kasih obat. Itu kalau Anda punya ciri khas tadi, kreativitas, kebaikan, kecintaan, keindahan, ya. Lalu yang ketiga adalah keluasan. Keluasan adalah bahwa Anda itu bisa berkembang sampai setinggi-tingginya. Bisa jadi apa saja, bisa jadi orang yang hebat sekali dalam bidang Anda. Tidak terbatas, kecuali Anda membatasinya. Dan yang berikutnya adalah kelimpahan. Anda bekerja dalam dunia yang sebenarnya segala sesuatu melimpah. Tapi kalau Anda tidak tahu, maka Anda tidak melihat
potensi-potensi yang melimpah itu. Oleh sebab itu kenapa belajar itu penting. Supaya Anda bisa melihat potensi-potensi, melihat kelimpahan-kelimpahan yang ada, dan Anda bisa menjadi terus berlimpah-limpah. Anda kalau membangun diri Anda sampai jadi orang yang sangat ahli, maka mengalir dengan deras segala yang ada di dalam diri Anda kepada umat manusia, kepada siapa saja yang Anda alami. Karena Anda tidak terbatas. Dan kenapa Anda tidak terbatas? Karena ada usaha-usaha untuk terus-menerus mencari tahu apa yang menjadi tugas Anda yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan Anda. Dan yang terakhir, kualitas yang terakhir. Jadi tadi pertama kreativitas, kebaikan, kecintaan, keindahan, keluasan, kelimpahan, dan yang terakhir ini. Yang terakhir ini adalah kerelaan menerima. Apapun yang Anda lakukan, ingat bahwa Anda terbatas. Oleh sebab itu Anda harus terima keterbatasan Anda. Dan dalam menerima keterbatasan Anda itu, disitulah Anda berdoa kepada Tuhan untuk menolong Anda. Karena ada bagian di mana Anda tidak lakukan apa-apa. Anda hanya tenang, Anda hanya diam, dan dalam tenang dan diam itu Anda berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu yang tidak bisa Anda kerjakan, untuk sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Itulah yang Anda serahkan. Itulah mengapa kita harus berserah diri kepada Tuhan, karena yang kita serahkan ke Tuhan itu yang kita tidak bisa. Jangan serahkan yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Nanti Tuhan bilang, itu kok bisa bikin mo? Masa bisa bikin baru serahkan ke saya? Jadi yang bisa kita lakukan dengan penuh kecintaan. Yang tidak bisa kita lakukan, disitulah kita rela untuk menerima. Kerelaan untuk menerima kondisi, situasi, apapun yang kita hadapi, kita terima, dan disitulah penyerahan diri total kita berikan kepada Tuhan. Baru Tuhan yang bekerja. Nanti Tuhan lakukan yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mau ambil Tuhan tanggung jawab itu, nanti kita step, nanti kita pingsan, tidak bisa. Karena Tuhan punya bagian itu lebih sulit. Biarlah Dia di dalam kebesaran dan kemahakuasaannya mengerjakan bagiannya. Do what you can do, and God will do what you cannot do. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, dan Tuhan akan melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan. Pesan saya yang ketiga, terima kasih. Dominus Illuminatio Mea. Tuhan menerangi hidup kita. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Lagu Tanahku Papua, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk. Doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Christine Mawene SSI. Kepada Pendeta Christine Mawene disilahkan. Bapak Ibu Dewan Senat yang kami hormati, Bapak Ibu saudara-saudari, wisudawan, wisudawati, keluarga dan tamu undangan yang kami banggakan. Sebagai orang beriman, kita hendak berdoa. Saya akan memimpin doa ini menurut kepercayaan Kristen Protestan, dan Bapak Ibu dengan keyakinan berbeda dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Sebab hari ini telah Tuhan tetapkan bagi kami semua untuk menikmati satu lagi anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Dalam perkenaan Tuhan, acara wisuda lulusan sarjana terapan, ahli madya kesehatan, dan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan, jurusan keperawatan, gizi, kesehatan lingkungan, kebidanan, teknologi laboratorium medis dan farmasi tahun akademik 2018-2019 pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura telah boleh selesai dengan segala yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam semua yang kami jalani sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Ya Bapa, dalam kemurahan-Mu, kami hendak berdoa untuk lembaga pendidikan ini, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, yang Tuhan pakai untuk menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan bagi negeri ini dan bagi tanah Papua secara khusus. Biarlah lembaga ini akan terus menjadi tempat yang baik dalam mempersiapkan tenaga-tenaga yang andal di bidangnya secara khusus ya Tuhan, di bidang kesehatan. Kami berdoa bersama-sama ya Bapa, untuk hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pakai di tengah lembaga ini. Kami berdoa untuk Bapak Direktur, kami berdoa untuk para wakil direktur, kami berdoa untuk para kasubag, kami berdoa untuk ketua-ketua jurusan, untuk ketua-ketua program studi, baik D3 dan D4. Kami pun berdoa untuk Dewan Dosen bersama dengan seluruh staf dan pegawai, supaya biarlah hikmat Tuhan akan menuntun seluruh hamba-hamba-Mu ini, supaya mereka akan berdiri menjadi tenaga pendidik, mereka juga akan berdiri menjadi pekerja yang menjalankan tugas mereka dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bertanggung jawab, serta penuh kasih bagi sesama yang mereka jumpai. Hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh instansi terkait dan juga lembaga-lembaga yang menopang Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura dalam menjalankan visi dan misi mereka di bidang pendidikan dan kesehatan. Kiranya Tuhan anugerahkanlah segala jalan yang baik dalam kerjasama ini. Bapa, kami pun berdoa untuk para wisudawan wisudawati 615 orang di hari ini. Biarlah semua pencapaian hari ini kami belajar untuk mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya seluruh pengalaman selama hamba-hamba-Mu ini menempuh studi di tempat ini akan jadi satu pengalaman yang berharga bagi mereka. Dan biarlah segala ilmu yang sudah mereka timba akan berguna ketika hamba-hamba-Mu ini mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Tapi juga kami berdoa memohon hikmat Tuhan, supaya setiap orang yang hari ini menyelesaikan studinya akan dapat bertemu dengan tempat di mana mereka akan bekerja mengabdi bagi Tuhan lewat melayani sesama. Tapi juga mereka akan bertemu dengan jenjang-jenjang karir yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi setiap mereka. Bapa, dalam keberhasilan hamba-hamba-Mu ini,
Tidak lupa kami berdoa bagi orang tua, bagi sanak keluarga, baik suami, istri, anak-anak, setiap kami. Tapi juga tamu undangan yang bersama-sama berbangga dan bersukacita dengan kami semua di hari ini. Untuk mereka yang dengan setia menopang di dalam doa, dengan motivasi, dengan semangat, tapi juga dengan biaya. Biarlah semua yang sudah dicurahkan selama waktu ini akan Tuhan berkati dan Tuhan kembalikan dengan berkat yang berlimpah daripadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia pelaksana yang sudah mempersiapkan semua hal sebelum dan sampai dengan hari ini, serta semua pihak yang memberi waktu, tenaga, dan pikiran sampai dengan acara ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya Bapa juga memberkati segala jerih lelah dan perbuatan tangan hamba-hambamu ini. Kami berdoa juga untuk mahasiswi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura yang masih menempuh perkuliahan mereka di lembaga ini. Kiranya Tuhan taruh hikmat, tapi juga kedisiplinan supaya mereka bisa menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Dan biarlah setiap acara wisuda seperti ini akan jadi motivasi bagi setiap orang untuk juga bisa sampai pada tahap yang seperti ini. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Dan sekiranya dalam acara ini jika ada hal yang kami buat menyakiti hati Tuhan ataupun menyakiti hati sesama kami mohon ampun daripadamu. Biarlah kami semua pulang dan membawa berkat selamat dari Tuhan sendiri. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus yang memberi keselamatan bagi kami, memberi keamanan bagi tanah kami. Dalam kasih Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan di dalam pertolongan Roh Allah yang kudus, yang telah menyertai setiap perjalanan hidup umat-Mu. Kiranya akan senantiasa memberkati dan menaungi lembaga ini, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, tapi juga akan memberkati kami semua yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Terpujilah Engkau Kristus, kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Christine Mawene SSI yang telah memimpin kita dalam doa syukur. Penutupan sidang oleh Ketua Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, saya selaku Ketua Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura menutup secara resmi sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura dengan acara wisuda lulusan sarjana terapan ahli media kesehatan dan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan tahun akademik 2018-2019 dan tertutup untuk umum. Prosesi Senat meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masih permai di kata orang, demikianlah sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura dalam rangka wisuda lulusan sarjana terapan, ahli madya kebidanan, dan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan tahun 2019. Kami atas nama panitia dan seluruh sivitas akademika menyampaikan